Halo Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada motor Suzuki Brookman 125 yang ini sudah diandalkan dari Suzuki ya. Dan tentunya ini menjadikan idaman Suzuki Lovers. Di samping sebelumnya kita pernah melihat dan menonton yaitu motor Suzuki yang banyak dibully, yaitu si Avenis. Tapi kali ini kita akan coba ulas singkat dalam video ini, dan tentunya kami rasa tidak akan banyak lagi membuli. Lebih detailnya langsung aja kita ulas singkat dari tampak paling depan. Di bagian atasnya, di setirnya ini, kalau kita lihat model ala buta, tidak ada kepalanya. Di sini ada dua dominan warna, yaitu perbadan warna grey dope, dan di sini ada warna coklat, aksennya kayak model kulit jeruk di bagian sini. Dan tentunya dengan model stang seperti ini tidak akan membuatnya menjadi goyang. Ditambah lagi di sini juga ada terlihat bautnya ya. Ini ada baut di bagian bawah sini. Nah, jadinya semakin benar-benar kokoh. Untuk aksen semua perpaduan dari depan, dari stangnya ini model warna hitam dengan model grip biasa aja. Nah, di sini remnya juga warna hitam. Untuk daripada spionnya batangnya hitam, dan ada detail di bagian spionnya. Kalau kita perhatikan lebih detail, di sini ada aksen kotak-kotak kayak ala papan catur. Nah, di sini ada ala papan catur ya. Yang pastinya kalau bicara masalah durability, ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Durability pasti sangat oke lah. Kemudian di sininya kalau kita lihat ada visor atau windshield-nya juga di bagian sini. Aksennya dia bukan bening, tapi ada seakan-akan ada kayak sedikit ya, istilahnya agak gelap-gelap sedikit ya di bagian sininya. Nah, ini ada 4 baut yang ada di bagian sini, dan tentunya menggunakan kunci L. Ada 4 kunci L, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa nih dimodif nih. Misalkan di bagian sini warnanya dibuat warna sama dengan ini, grey ya kan, grey dope. Kemudian di sini ada black dope. Ini bisa nih dipadukan atau dibuat warna seperti ini, warna chrome. Tergantung selera, atau foto Anda dipajang di sini juga bisa. Yang tentunya fungsional ada dua, tampilan lebih cakep, dan kemudian adalah untuk menahan atau terjadi apapun, maka kena ini dulu nih, tidak langsung ke badan kita. Kemudian detail lain di bagian sini, ini banyak sekali garis-garis lekukan. Bahkan sampai di sini juga terjadi banyak sekali garis lekukan, ada cowakan. Jadi kalau ada hujan, air turun ke sini langsung masuk ke dalam sana. Nah, di sini juga ada lekukan lagi. Di sini ada dua warna, warna grey dan ada warna black. Semuanya kategorinya ada dup-dupnya, dan ada percikan alias di sini metalik-metaliknya sebenarnya ya. Nah, di sini nih ada aksen warna chrome yang sangat cukup besar dari kiri sampai kanan. Ini menandakan lebih elegan nih kesannya nih. Tuh ada chrome-nya sampai di sini ya. Tuh sampai bagian bawah. Nah, ini adalah plat yang menandakan bahwa unit ini DA, artinya kita ready di Delta Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kemudian di bagian sini ada chrome-nya menjadikan lebih elegan. Dipadukan lagi ada Suzuki di bagian sini nih. Logo Suzuki seperti biasa ya, dengan aksen warna chrome-nya. Nah, untuk bagian lampu depannya, ini nih yang kita tunggu-tunggu ya. Semua lampu depannya ini tidak ada lagi bohlam. Kalau lampu depan tapi ya, lampu depan. Baik, yaitu istilahnya lampu jarak dekat, jarak jauh. Jarak dekat itu di bagian sini, yaitu di bagian tengah ini lampu di jarak dekatnya. Pada saat kontak on, maka di sini lampu jarak dekat sudah langsung menyala otomatis. Di samping juga ada tambahan DRL yang model seperti ini ya. Ini DRL. Ini sebenarnya DRL, cuma tidak begitu terlihat karena memang pada saat kunci kontak on dia nyala juga lampu utama. Dan untuk lampu jauhnya itu berada di samping kanan maupun kiri. Kalau kita perhatikan di bagian sini. Nah, lampu jauhnya itu berada di samping kiri maupun kanan. Yang ada di sini dan di sini. Kemudian setelah daripada lampu utamanya, memang di bagian bawah ada dua lampu sen yang masih bolam. Di sebelah sini ada lampu sen yang kategorinya masih bolam kalau kita nyalakan. Nah, ini nih, sayangnya di sini aja ya masih bolam ya. Tapi desainnya oke ya. Desainnya oke punya. Model seperti ini. Dalamnya pun juga ada detail di mana ada chrome-nya di bagian dalam lampunya ini. Tapi gampang lah, tinggal diganti dengan lampu LED juga dapat ya. Karena murah aja untuk lampu-lampu LED seperti ini. Nah, turun ke bawah, di sini ada spakbornya yang modelnya besar banget ya. Spakbornya gede, ditambah ada mata kucing juga di bagian sini. Ini bagus sih, artinya tidak hanya sebuah tampilan, tapi ketika ada sorotan dari samping, maka akan menyala mata kucing ini sebagai fungsional yang dapat ya. Untuk shocknya di sini dibuat warnanya adalah warna hitam dope. Hitam dope, full dope ya, untuk shock breaker di bagian depan. Nah, untuk pistonnya dipakai menggunakan satu piston, dan ini mereknya tidak main-main lah. Produk yang cukup terkenal yaitu Nissin. Untuk piringan cakramnya tidak begitu gede, menyesuaikan daripada ring yang dipakai, karena ring yang dipakai di sini menggunakan ring di 12. Tenang aja, di belakang juga sama. Nanti kita akan lihat ya dengan ukuran ring 12. Nah, di sini nih peleknya, kalau kita lihat secara detail seperti ini warnanya adalah warna kayak model ala-ala kemas-kemasan. Ya, ala kemas-kemasan seperti ini. Nah, di sini juga tidak artinya tidak mulus ya di bagian sininya. Nah, yang mulus adalah di bagian sini. Nah, kalau kita lihat detail lagi di bagian sini baru terlihat detail. Di sini kayak model ala emas, alis warna gold, palang 5. Nah, di sini yang model kasar-kasar kayak kulit jeruk. Nah, di sini yang mulus. Kemudian kalau kita lihat dari samping ya, dari samping sebelah kiri, kita bisa perhatikan detail dulu. Dari samping kiri. Nah, di bagian belakang memang terlihat lebih bongsor ya di bagian belakang.
Di bagian depan ini terlihat lebih sporty, di bagian belakang yang lebih bongsor. Nah, untuk detailnya di sini kita lihat nih. Di bagian sini juga ada beberapa garis-garis ya. Garis-garis ini lekukan tajam loh. Ini lekukan tajam dan ini juga model timbul. Jadi kalau ada air ke sini nih. Jadi ini pasti kokoh banget ya. Di sini juga ada garis tajam, di sini juga ada. Detail lain di bagian lampunya juga model masuk ya, tidak begitu keluar. Bagus, terproteksi juga ini. Lampu kalau dari samping terlihat ya, ini lebih menonjol. Jadi ini dulu nih, kalau ada apa-apa. Kemudian di sini yang desain daripada lampu sen juga masih tembus di bagian samping. Sampai di sini ini terlihat lebih tipis, tidak begitu tebal. Dan ini dipakai buat pijakan kaki. Jadi kaki supaya tidak capek. Begitu di sini, ini juga bisa di atas sini. Walaupun memang belum menggunakan istilahnya footstepnya di sini untuk bagian kaki menggunakan karet, tapi dia walaupun menggunakan istilahnya material plastik, tapi sudah ada beberapa garis-garis atau ornamen yang difungsikan supaya tidak begitu licin. Nah, untuk bagian bawahnya ini kategorinya cukup tinggi ya. Di bagian bawah tidak ada apapun. Dari sini ada cover yang menutupi daripada istilahnya sasis daripada motor ini atau rangka ya, lebih tepatnya rangka di motor Brookman ini benar-benar di cover. Ini sebenarnya rangka di bagian sini nih, rangka kotak ya. Nah, di sini juga bagian standar sampingnya juga sudah ada auto alias ada switch. Ketika standar ini berada di samping maka tidak akan nyala. Ini sebagai fungsi safety-nya. Nah, di bagian fusti belakang di sini kalau kita perhatikan aksennya adalah aksen model warnanya seperti ini ya. Kayak ala chrome dan ini bukan besi. Nah, di sini rapi kategorinya. Tidak begitu menonjol, masih aman kategori ketika masukkan ke dalam rumah dengan pintu kecil ini masih aman. Aksennya di sini yang dipakai adalah menggunakan aksen warna coklat. Perpaduannya sama berada di stang tadi. Ini warna coklat. Ada aksennya di sini adalah kayak model kulit jeruk. Kemudian di sini warna grey-nya grey dop ya, grey dop. Kemudian di sini juga ada aksen warna hitam. Hitamnya hitam dop. Semua kategorinya dop semua dan ini banyak sekali lekukan. Di sini lekukan, di sini lekukan. Jadi ada 3 tumpuk, bahkan 4 tumpuk ya dari bawah. Ini warna hitam juga, kemudian coklat, grey dan ini warna hitam yang dopnya. Semuanya banyak garis-garisnya, lebih banyak banget lah. Dari sini juga ada garis-garis tajam. Nah, kemudian di sini nih yang kami sangat suka, di mana ada emblem Brookman-nya ini adalah warnanya adalah warna yang istilahnya di sini warnanya lebih elegan. Perpaduannya sama persis di bagian depan tadi, yaitu warnanya adalah warna chrome. Ini grup Brookman-nya warna chrome. Kemudian di sini aja yang memang hanya stiker biasa Street X. Ini biasa untuk daripada stikernya ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi kita lihat di sini masih menggunakan Kickstarter, jadi aman. Karena saat ini banyak motor-motor dibuang ya, Kickstarter ini masih menggunakan standar. Di bagian tengah juga kita lihat nih. Ada rubbernya juga di bagian sini, alas karetnya ini juga menandakan kalau pada saat naik dia aman, masih kena di sini dan supaya tidak berbunyi. Dan ini pasti kokoh lah kalau masalah Suzuki ya, urusan durability. Di sini juga tulisan Suzuki-nya model masuk ke dalam. Nah, di sini untuk filter udaranya di bagian sini, shock breaker-nya ada 1 buah di bagian kiri dengan aksennya warnanya warna hitam dop ya. Sini shock breaker-nya warna hitam, di bagian sini glossy pasti untuk daripada spring-nya. Dari sini hitam dop. Nah, untuk daripada sini ada pembacaan speedometernya sudah elektrik ya di sini, karena di bagian depan tadi kita tidak menemukan sudah elektrik, walaupun pengereman dari belakang ini masih menggunakan tromol ya. Ini pengereman tromol dan ring yang di belakang ini nih sama persis, tenang aja, tidak sama di Avenis. Ini ringnya sama kok di bagian depan, yaitu di ring 12. Banyak orang yang akan bertanya pasti ini adalah ring berapa. Ini ring 12 dan ini bannya adalah ban tubeless ya, sudah tubeless bannya. Nah, kemudian di bagian sini belakang lagi ya, di bagian belakang kalau kita perhatikan itu, ketika kunci kontak on, maka lampu di bagian sini akan menyala bersama dengan lampu depan maupun DRL di bagian tadi ya, bagian depan tadi. Nah, ini kayak model ala-ala kumis ya. Kayak kumis orang ya, kayak kumis. Ini kayak kepalanya dan matanya itu di bagian sini pada saat direm. Nah, untuk detail daripada lampu belakang pada saat direm, ini yang menyala di bagian sini. Ini menyala untuk pada saat direm ya, di bagian tengah sini. Jadi di sini kumis, baru nanti matanya menyala. Ada 6 LED di bagian remnya ini. Walaupun secara detail lain ya, untuk lampu sen ini masih bolam semuanya. Model lampu sennya dia model naik ke atas tuh. Model di bawah ya, soketnya berdiri ke atas kayak gini. Walaupun masih bolam untuk lampu sennya. Dan di sini juga ada aksen lebih elegan lagi, di mana ada aksen chrome nih. Ada chrome di bagian belakang ini lebih elegan banget tuh. Dan di bawahnya juga ada stiker Suzuki. Detail banget di bagian stiker ini juga kita lihat ya. Tuh, ada model kayak model garis-garis ya. Ini bukan kulit jeruk lagi. Kayak model titik-titik yang bolong tuh. Dan di bagian bawah lagi juga kita lihat di sini ada lampu platnya, walaupun lampu plat itu masih bolam, aksennya warna kuning ya. Itu terlihat di bagian situ. Tetap ada juga reflektor alias mata kucing. Nah, spakbor di bagian belakang cukup lebar, jadi yang penyuka ban gede ini bisa masih digantikan dengan ban lebih gede.
yang perlu diperhatikan mungkin di bagian sini. Karena kalau kita lihat masih bisa sebenarnya untuk ban gede, ditambah lagi di sini juga tetap ada spakbor di bagian tengah sini, masih ada spakbor berupa plastik, dan di sini juga ada tambahan karet alias rubber sebagai pengaman kalau cipratan tidak masuk ke bagian ruang mesin dan ruang di bagian dalam sini ya. Kabel-kabel aman lah. Nah, di sini ada spakbornya yang kecil tadi, kemudian di bagian sini kalau kita lihat ada cover yang menutup daripada muffler alias knalpot, ada cover ya, karena sebenarnya knalpotnya tidak begitu gede banget, tapi di sini ada cover yang cukup gede. Jadi mufflernya alias knalpotnya ini modelnya adalah model gepeng. Model gepeng, kemudian kalau kita lihat di bagian sini yang membuat dia lebih besar adalah di bagian covernya. Ada dua warna, yang pertama adalah di sini kalau kita lihat ada warna silvernya adalah silver glossy ya, silver glossy di bagian sini. Dan ada bautnya di sini adalah menggunakan baut L. L semua nih, ini L juga. Dan lubang mufflernya ini kecil aja sebenarnya tuh. Nah, di sini ada cover yang kedua menggunakan warna hitam. Nah, hitam di sini adalah hitam kulit jeruk. Ditambah lagi di sini ada hitam yang model aksennya kayak titik-titik dia, titik-titik seperti ini. Ini sama semuanya menggunakan yaitu kunci L. Nah, di sini juga tetap ada pelindung lagi di bagian sini ya daripada knalpotnya. Nah, ini untuk daripada kipasnya dan kapasitas dari olinya kalau kita lihat 650 ml. Nah, di bagian sini sebelah kiri maupun kanan pasti sama semuanya. Yang membedakan di bagian kanan ini ada tambahan lagi yaitu ada kalau kita lihat ya di sini nih ada stiker SEP Suzuki Eco Performance alias Alpha. Apa hal ini yang membuat ada stiker ini yang membedakan di bagian kanan itu akan masuk ke dalam bagian di atas ini. Kita bisa perhatikan di bagian atas. Saat kunci kontak on, kita bisa perhatikan di speedonya. Speedonya kurang lebih seperti ini ya. Kita perhatikan secara garis besarnya semuanya sudah digital. Sudah digital semuanya. Untuk lampu sen, indikatornya ada di bagian kanan maupun kiri. Notifikasi lampu sen ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat di bagian sini. Ini bisa kita tekan-tekan. Ini menandakan untuk penggerakan trip A, trip B. Bisa kita gerakan di bagian ujung sini. Nah, ini semuanya sudah model ala digital ya. Ala digital semuanya. Trip A, trip B berada di samping kiri tadi, dan di sini kalau kita lihat di bagian switchnya, pada saat on kita bisa perhatikan di sini ya, untuk mengaktifkan motor ini sudah menggunakan silent system. Jadi cukup tekan sekali, tidak ada bunyi starter lagi, dia akan langsung menyala ketika kunci kontak on, dan standar di samping itu sudah naik ke atas. Kita bisa menekan, ditambah lagi harus menggunakan menarik tuas rem kanan maupun kiri. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan ada logo Alphanya. Adalah startup lah kurang lebih kalau mungkin di beberapa tipe motor lain. Nah, ini diperuntukkan sebagai keiritan bahan bakar. Ini lebih irit ya. Yang di sini ada logonya, kita bisa perhatikan di sini. Kemudian detail lain di bagian tengah sini juga ada logo Suzuki, emblem yang model emblem ala-ala karet. Ini dulu banyak sekali dicuri-curi orang ya. Banyak orang mengidamkan seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa ya. Ini sebenarnya kayak model harus dibolongin tapi nggak jadi. Ini nggak bolong ya. Tapi untuk di bagian kanan ini bolong karena memang untuk membaca daripada level dari minyak rem. Di sebelah kiri nggak ada. Kemudian di sini standar aja, yaitu klakson, kemudian sen kanan dan kiri, dan lampu jarak jauh. Secara garis besarnya kalau kita lihat di bagian atas ini hanya simpel aja, tidak ada yang wah-wah banget. Dan speedometernya kurang lebih sama, memang ada sudah Suzuki sebelumnya itu GSX kurang lebih seperti ini. Dia modelnya memang digital semuanya, tapi kategori biasa seperti biasa ya. Ada kilometer, kecepatan, trip A, trip B. Ada fuel gauge juga untuk menandakan bensinnya itu, fuelnya itu sampai mana levelnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini kategori simpel yang pas lah, tidak begitu berlebihan banget. Nah, kemudian di bagian bawahnya kunci kontaknya dia masih menggunakan model colok seperti ini. Masih biasa ya, kuning ala-ala kunci model zaman dulu juga Suzuki seperti ini. Tidak ada membedakan dari yang sekarang. Kemudian di sini kalau kita lihat, di sini memang ada penutupnya. Nah, ada penutupnya. Nah, kalau kita putar ke bagian kiri, maka jok akan terbuka. Di bagian kiri sana. Kemudian di sini juga ada satu buah cup holder yang cukup dalam banget. Ini cukup dalam banget beneran ya, beneran dalam banget. Kemudian di sini tetap ada satu gantungan yang begitunya gede banget lah. Ini gede banget ya gantungannya, dan ini pasti kokoh. Ditambah lagi di bagian sini ada penutupnya ketika Anda mau mengecas. Tidak hanya buat ngecas HP, sebenarnya masih bisa juga kalau Anda memasukkan benda atau apapun di bagian sini nih. Nah, mau menyimpan apa? Minuman juga sebenarnya bisa, tapi ini memang diperuntukkan untuk pengecasan karena di sini juga ada port USB. Dan port USB-nya akan menyala warna biru ketika kunci kontak on. Atau Anda mau ngecas, dia akan menyala warna biru di bagian sini. Nah, ini tetap bagus karena ada covernya dan kategorinya lebih safety. Di sini juga ada detail lain kayak model ala detail-detail titik-titik. Tuh, detail banget ya di sini. Nah, kemudian gantungan tidak hanya satu buah ini, di sini juga tetap terdapat satu buah tambahan gantungan. Tuh, ada gantungan lagi di bagian sini.
Nah, model gantungannya model seperti ini ya, dimasukkan dulu plastik atau kantong, baru di close atau ditutup. Nah, di sini detail yang tadi ya, kalau kita lihat secara garis besarnya, cukup lebar, kaki cukup nyaman, capek taruh di sini, atau mau fokus ngebut di sini masih bisa ya. Kemudian di bagian sini joknya kita bisa perhatikan ada dua warna, di mana ada dua warna hitam dan warna coklat. Ini kategorinya bahannya adalah bahan kayak model kulit. Dan di sini juga ada jahitannya, aksennya warna putih. Tuh, detail banget jahitan warna putih. Ini kategori cukup gede nih. Gede lah, kurang lebih sama kayak si yang istilahnya Skyweb zaman dulu. Ini gede, kategorinya tidak begitu keras, tidak begitu pas banget lah. Dan behelnya ini gede banget. Behel gede dengan aksen warna hitam glossy. Behelnya di sini. Dan joknya ketika buka seperti tadi ke arah kiri ya. Daripada bagasinya atau tempat daripada bawa joknya, kita bisa perhatikan di sini kategorinya cukup lebar. Cukup luas ya, cukup luas, ada toolkit seperti biasa dan ada buku panduan. Nah, di sini ada kalau kita lihat beberapa cowakan-cowakan yang diperuntukkan ini lebih kuat. Kalau cowakannya ini sedikit, maka daripada ini tempat duduknya atau kursi daripada joknya ini pasti akan lemah. Ini benar-benar lebih kuat ya dengan adanya cowakan-cowakan dan ada bolong-bolong seperti ini. Nah, di sini juga tetap ada pelindung sedikit. Ya, kesannya apa sih seperti ini, tapi ini sebagai pelindung ketika ada kotoran, debu dan sebagainya supaya tidak masuk ke bagian dalam bagasi ini. Nah, di sini kalau kita lihat detail lagi, untuk pengisian fuel ini ada lubang khusus untuk drainnya, untuk pembuangannya. Jadi pada saat diisi kemudian terbuang itu langsung ke sini. Bahkan kalau pengisiannya juga kelebihan ke sini, ini juga tetap kebuang di bagian samping kanan maupun kiri, tidak bisa masuk ke dalam bagasi ini. Ini masih aman ya, ada dua tempat pembuangan. Yang pertama adalah di bagian sini, kedua di bagian sini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini juga kita lihat nih nomor sesinya gampang bisa ada di bagian sini, khusus tanpa timbal ya untuk bensinnya. Kesimpulannya secara garis besar, Suzuki Brookman 125 ini kalau kita lihat ya, tuh tampilannya tidak patut untuk dibully saat ini. Kalau menurut kami ya tidak patut, karena ini sudah kategorinya layak bersanding dengan komuter lainnya. Untuk harga juga sangat bersanding. Untuk detailnya Anda bisa langsung klik deskripsi, ada kotak marketing dari Suzuki Delta Abadi Stosa, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Silakan bila berminat langsung aja klik di deskripsi. Mudah-mudahan video ini sampai ke waktu. Salam RK Group.